Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah Berusitepu dari Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dari kelas C reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari resolusi konflik. Yang tugas saya itu yaitu mengenai jurnal yang saya ambil tentang strategi penyelesaian konflik antar teman sebaya, dan dengan menjelaskan sistematika di dalam jurnal tersebut. Sistematika di jurnal tersebut adalah yang pertama ada abstrak, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Abstrak pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa konflik antar teman sebaya seringkali terjadi dikarenakan dalam kelompok teman sebaya terdiri dari banyak remaja dengan banyak perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain yaitu faktor budaya, bawaan, kebiasaan keluarga, dan proses sosialisasi yang dialami remaja tersebut. Apakah konflik tersebut akan menjadi rendah atau akan menjadi tinggi tergantung dari remaja tersebut dalam memberikan penyelesaian konfliknya. Tujuan dari penelitian di jurnal ini adalah untuk mengetahui gambaran strategi penyelesaian konflik yang dilakukan remaja ketika berkonflik dengan teman sebayanya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Selanjutnya, yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang dalam jurnal ini adalah mengenai remaja merupakan salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam siklus kehidupan manusia. Remaja merupakan masa yang syarat akan konflik karena pada masa perkembangan ini tiap individu mengalami perubahan yang sangat kompleks, yaitu perubahan fisik jasmaniah, pola perilaku, peran sosial, serta merupakan masa pencairan identitas untuk menjadi diri sendiri sebagai individu. Konflik remaja merupakan pertentangan yang dialaminya. Pertentangan ini biasanya terbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik yang bisa berkadar tinggi dan bentuk kekerasan. Bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, konflik di kalangan remaja. Konflik di kalangan remaja merupakan perilaku remaja yang mengarah pada pertentangan dengan kelompok sebaya dan ditunjukkan dengan perilaku yang reaktif dan proaktif kepada teman-temannya maupun dalam menjalin hubungan dengan sekelompoknya. Selain itu, konflik pada remaja disebabkan oleh permasalahan dengan temannya. Sebagai upaya untuk melindungi diri dari kecemasannya, maka remaja melakukan pertahanan dengan eksternalisasi perilaku secara agresif, berbuat salah, dan kenakalan lainnya. Terjadi konflik dalam diri maupun luar diri dapat menyebabkan seseorang tingkat emosionalnya menjadi lebih tinggi sehingga mengakibatkan seseorang tersebut berpikir rasional atau ilogikal. Selanjutnya, penyelesaian konflik.
Secara umum, penyelesaian konflik diartikan suatu tindakan yang dijalankan individu dalam mengatasi atau menyelesaikan atau membalas terhadap konflik yang dialaminya. Penyelesaian konflik merupakan proses yang digunakan mereka yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian dari adanya konflik. Penyelesaian konflik dan perilaku damai secara prinsip dapat terbentuk dan dibangun di kalangan remaja. Perilaku tersebut berlangsung mengikuti pola tertentu. Jika proses penyelesaian konflik dan pembentukan perilaku damai ini diketahui, maka proses intervensi untuk menyelesaikan konflik dan usaha peningkatan perilaku damai di kalangan remaja kemungkinan telah lebih efektif. Selanjutnya yaitu perkembangan remaja. Santrok pada 2003 mengartikan remaja adalah sebagai masa perkembangan, transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Seperti halnya dengan semua periode yang penting dalam rentang kehidupan, remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Selanjutnya yang ketiga, sistematikanya yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini pada jurnal ini menggunakan rancangan non-eksperimen dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini yaitu remaja yang berusia antara 15 sampai 18 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengambilan data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan skala strategi penyelesaian konflik atau SSPK. Yang selanjutnya, prosedur dan analisa data penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu peneliti dibantu dengan asisten peneliti melakukan penggalian data. Penggalian data dilakukan di 6 sekolah yang telah ditentukan oleh pihak peneliti. Selanjutnya sistematikanya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja sebagian besar dalam menyelesaikan konflik menggunakan strategi penyelesaian konflik pada level yaitu 75,56% penyelesaian konflik secara konstruktif kategori sedang dan sebanyak 23,70% penyelesaian konflik secara konstruktif kategori tinggi. Remaja menggunakan strategi penyelesaian konflik pada level yang baik. Sedangkan sebanyak 0,74% penyelesaian konflik secara konstruktif kategori rendah. Remaja menggunakan strategi penyelesaian konflik pada level yang rendah. Hal ini terkait dengan pengaruh lingkungan sekitar remaja dalam menjalin interaksinya. Strategi penyelesaian konflik merupakan tingkah laku aman berkenaan dengan sikap, cara, usaha, dan kebiasaan individu dalam menyelesaikan konflik interpersonalnya, baik secara konstruktif dan destruktif. Di sini dijelaskan bahwa remaja yang memiliki risiko yang tinggi dalam mengalami konflik dengan teman sebayanya karena beberapa alasan antara secara sosial, remaja mengembangkan hubungan dengan teman-teman
sebayanya. Yang kedua, di sekolah, remaja selalu dihadapkan dengan situasi yang kompetitif dengan teman-temannya, baik yang berhubungan dengan pelajaran atau hubungan sosial. Yang ketiga, remaja di sekolah berinteraksi dengan teman sebayanya yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Yang keempat yaitu remaja secara psikologis memiliki dorongan untuk berkuasa di hadapan orang lain dan teman sebayanya. Teman sebaya juga dapat memberikan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Menekankan bahwa melalui interaksi dengan kawan-kawan sebaya, anak-anak dan remaja mempelajari modus relasi yang timbal balik secara simetris. Hubungan yang baik antar remaja dapat berpengaruh terhadap keintiman interpersonal, empati, dan keterampilan pengambilan keputusan pada remaja. Kedekatan antar teman sebaya dapat meningkatkan harga diri dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Selanjutnya, sistematika yang terakhir yaitu penutup. Penutup menjelaskan bahwa kesimpulannya yaitu strategi penyelesaian konflik remaja dengan teman sebaya yang paling dominan dalam kategori sedang, yaitu 75,56% dan 23,70%. Remaja memiliki penyelesaian konflik dalam kategori baik. Hanya 0,74% remaja yang memiliki penyelesaian konflik dengan teman sebaya dalam kategori buruk. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.